Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga sahabat ASP selalu berada dalam kesehatan dan lindungan Allah. Baik, pada edisi kali ini saya akan membahas mengenai pasal 335 KUHP. Di mana di sini ada yang bertanya, pasal perbuatan tidak menyenangkan dalam KUHP itu atau yang dimaksud dengan pasal 335 itu masih ada atau tidak? Nah, jadi gini, apakah dalam pasal 335 KUHP terdapat unsur kekerasan atau ancaman kekerasan? Terus apa yang dimaksud dengan pasal 335 tersebut? Jawabannya seperti itu. Jadi saya akan menjawab pertanyaan tadi, namun tentunya setelah yang satu ini. Pasal perbuatan tidak menyenangkan atau pasal 335 KUHP mengatur tentang perbuatan memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi bunyinya itu seperti ini. Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp5.000. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri ataupun orang lain. Jadi intinya ada suatu pemaksaan untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan. Nah, poin 2-nya, barang siapa memaksa orang lain supaya tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis. Nah, sebagaimana dirumuskan dalam butir 2 tadi bahwa kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena. Namun kita juga perlu tahu bahwasannya mengenai denda tadi kan di situ dijelaskan tentang denda itu hanya Rp4.500. Nah, untuk denda pada pasal yang tadi dilipat gandakan menjadi 1.000 kali lipat sehingga menjadi maksimal 4,5 juta sesuai dengan Pasal 3 Perma nomor 2 tahun 2012. Nah, pasal di atas tadinya dinamakan pasal tentang perbuatan tidak menyenangkan. Sebelumnya, pasal tersebut dapat digunakan sebagai pasal perbuatan tidak menyenangkan di media sosial yang oleh sebagian kalangan netizen atau warganet ya disebut dengan undang-undang perbuatan tidak menyenangkan. Namun dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi atau MK melalui putusannya nomor 1/PUU tahun 2013 menyatakan bahwa sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dalam pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Nah, MK menilai sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dalam pasal 335 ayat 1 butir 1 KUHP telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sebab implementasi ketentuan itu memberikan peluang terjadi kesewenang-wenangan penyidik dan penuntut umum terutama bagi pihak yang dilaporkan. Jadi begini, pasal yang tadi tentunya cenderung atau berpotensi disalahgunakan. Nah, sedangkan
dalam KUHP atau hukum acara pidana juga, tujuan hukum dibuat adalah untuk melindungi hak asasi manusia. Nah, dengan adanya pasal ini maka dikhawatirkan hak-hak orang yang tadi disalahgunakan, sehingga dikhawatirkan ada beberapa orang atau kalangan yang dirugikan dengan adanya pasal 335 ini. Nah, sehingga rumusan pasal 335 ayat 1 butir 1 KUHP yang tadinya mengatur tentang perbuatan tidak menyenangkan menjadi berbunyi, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri ataupun orang lain. Nah, sehingga unsur perbuatan tidak menyenangkan tidak berlaku lagi untuk pasal 335 ayat 1 butir 1-nya. Dan pasal tersebut tidak lagi bisa disebut pasal perbuatan yang tidak menyenangkan. Nah, jadi sudah jelas ya bahwasannya pasal 3351 ayat 1 KUHP sudah tidak berlaku dan tidak digunakan lagi karena dikhawatirkan cenderung disalahgunakan gitu. Nah, untuk dapat dijerat pasal 335 ayat 1 butir 1 KUHP, perbuatan tersebut harus memenuhi beberapa unsur. Di antaranya barang siapa secara melawan hukum, memaksa orang lain, dan memakai kekerasan. Jadi harus ada orangnya, terus yang dilakukan itu harus bertentangan dengan hukum atau secara melawan hukum. Yang ketiga, memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan. Dan yang terakhirnya itu menggunakan kekerasan. Nah, mengenai kekerasan dan ancaman, menurut R. Susilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatakan bahwasannya ada beberapa yang harus dibuktikan. Nah, di antaranya itu yang pertama itu harus ada orang yang dengan melawan hak dipaksa melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu. Dan yang kedua, paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu atau terhadap orang lain. Jadi yang dilakukan itu menggunakan kekerasan ataupun mengancam akan melakukan kekerasan. Misalnya bisa dilakukan kepada langsung si target utama atau misalkan ancaman tersebut disampaikan kepada pihak keluarganya. Nah, dalam hal ini bahwasannya definisi kekerasan dalam pasal 335 KUHP menurut R. Susilo yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah. Misal, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, bisa itu misalkan dengan menyepak, menendang, dan lain sebagainya. Selain itu, yang disamakan dengan melakukan kekerasan ialah membuat orang lain menjadi pingsan, tidak berdaya atau lemah ya. Jadi pembuktian delik dalam pasal ini cukup dengan terpenuhinya salah satu dari dua unsur yang tadi, yakni ancaman kekerasan ataupun kekerasan yang telah dilakukan. Nah, terus ini masuk ke delik mana sih atau delik apa? Nah, dalam perkara pidana, suatu perkara diproses berdasarkan pada deliknya. Disarikan dari atau melihat dari yang telah dijelaskan tadi di atas, bahwasannya kita juga perlu tahu ada beberapa delik, yaitu ada delik biasa dan delik aduan. Delik biasa itu apa sih? Nah,
Delik biasa itu adalah delik yang dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan. Nah, namun delik aduan adalah delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Nah, jadi kalau delik biasa tanpa perlu adanya pengaduan atau laporan, maka penyidik berhak untuk memproses hal tersebut. Namun berkaitan dengan delik aduan, hanya orang yang mempunyai legal standing atau yang memberikan pengaduan atau laporan atas kejadian tersebut. Maksudnya hanya si korban yang bisa melaporkan aduannya kepada pihak yang berwajib. Nah, dilihat dari rumusan pasalnya bahwasannya pasal 335 ayat 1 butir 1 KUHP merupakan delik biasa, sedangkan pasal 335 ayat 1 butir 2 merupakan delik aduan. Sebab dalam pasal 335 ayat 2 KUHP ditegaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3351 butir 2 KUHP hanya dapat dijerat pidana apabila ada pengaduan dari pihak korban. Jadi pada pasal 335 ayat 1 KUHP butir 1 itu delik biasa, namun pada pasal 335 ayat 2 KUHP itu delik aduan dan hanya dapat diproses apabila si korban yang melakukan pengaduan kepada pihak yang berwajib. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.